Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pandu Muhammad Naban. Di sini saya akan mengadakan tugas interview sama. Di sini saya eh, narasumber saya yaitu Mas Edsel Nurvito, yang mana beliau ini memang bergerak di bidang seni ya Mas ya, di bidang seni. Untuk perkenalan, Mas Ya. Edsel mungkin bisa mengenalkan diri. Halo, saya Edson Nurvito. Saya biasa dipanggil Edsel. Saya berasal dari Tangerang dan sekarang sedang kuliah di Yogyakarta. Ya, Oh, dari Tangerang ya Mas ya. Berarti sama kayak saya dari daerahnya ya Mas ya. Oke, iya, em, iya. eh, sebenarnya ini saya kan ada penugasan berupa interpreting, yang mana interpreting ini berfokus kepada penafsiran atau penerjemahan ya Mas ya. Karena saya tertarik gitu, mungkin saja kan Mas Edsel pernah bercerita mengenai tentang bagaimana Mas Edsel menginterpretasikan seni kepada audiens dulu. Nah, maka itu saya tertarik untuk menjadikan Mas Edsel sebagai narasumber saya. Oke, tanpa mungkin menunggu waktu lama lagi karena mungkin Mas Edsel ada kesibukan, saya mulai saja langsung pertanyaannya. Yang pertama, em, Mas Edsel ini memang menyukai seni atau bagaimana, Mas? Ya, saya sangat menyukai seni sejak saya TK. Sampai sekarang saya mengambil pendidikan kesenian di Yogyakarta ini. Oh, kalau boleh tahu itu di kampus mana, Mas? Kebetulan di ISI Yogyakarta. Oh, baik, baik, baik. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mas Edsel, apakah memiliki karya seni yang pernah dibuat? Kira-kira ada berapa itu ya, Mas? Tentu saya punya banyak karya yang sudah saya buat, tapi untuk mengetahui jumlahnya saya nggak tahu pasti karena sudah sangat banyak. Oh, ya baik, baik, baik. Oke, Ya. lanjut pertanyaan berikutnya. Di antara karya tersebut, eh, apakah ada karya yang paling Mas Edsel sukai, yang paling favorit? Ada ada salah satu lukisan watercolor yang pernah saya buat. Oh, bisa Mas Edsel jelaskan makna terkait karya favorit Mas Edsel tersebut? Ya, jadi karya favorit saya itu berjudul Pray atau berdoa. Nah, di lukisan itu tuh saya mencoba menggambarkan diri saya yang sedang berdoa. Dari lukisan itu saya berdoa dan berharap semoga orang-orang selalu memiliki rasa kepeduliannya, juga saling tolong menolong satu sama lain. Ah, Itulah kenapa saya suka lukisannya. alah. Baik, baik, Mas. Oke. Bicara mengenai menerjemahkan karya, apakah Mas Edsel pernah melakukan kegiatan interpreting terhadap karya Mas Edsel sebelumnya? Oh, pernah. Pertama kali saya pernah menginterpretasi karya saya itu waktu saya masih di SMP. Di sana saya Ah, mengikuti lomba poster dan pasti poster yang saya buat itu harus dimaknai. baik, baik, baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kira-kira bahasa apa yang Mas Edsel pernah gunakan untuk melakukan interpreting terhadap karya Mas Edsel ini? Bahasa Indonesia pasti dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, baik, baik. Sudah berapa lama Mas Edsel melakukan kegiatan interpreting tersebut? Kalau dihitung dari pertama kali saya coba interpretasi itu dari SMP 2016 sampai sekarang berarti saya sudah 7 tahun. Baik, baik. Kalau boleh tahu, Mas, ini Mas ini melakukan ini sebagai profesi atau hanya sekedar pengalaman saja? Sebagai profesi juga sih, karena kebetulan saya main NFT, jadi Ya. saya pernah mencoba menginterpretasi karya saya di forum Space Twitter, Hmm? pendengar banyak dari berbagai negara, sehingga saya harus menggunakan bahasa Inggris. Setelah sesi Ah, interpretasi selesai, saya dan pendengar di sana berdiskusi mengenai karya-karya seniman lain. baik, baik. Oke, oke. Saya ingin masuk ke dalam pengalaman ya Mas ya. Bisa tolong jelaskan bagaimana Mas Edsel melakukan kegiatan interpreting? Atau
bisa ceritakan salah satu pengalaman Mas Edsel ketika melakukan kegiatan interpreting. Ya, seperti yang tadi saya bilang, waktu itu saya mencoba ngikutin space Twitter, itu kayak forum Ya. antara banyak seniman gitu, dan pendengar-pendengar dari banyak negara. Nah, di situ saya mencoba untuk menginterpretasi karya saya sebisa mungkin dengan bahasa Inggris sehingga mudah dipahami oleh banyak orang gitu. Baik, baik. Oke, pertanyaan berikutnya boleh Mas ya? Em, apa sih Mas yang kira-kira harus harus dan jangan dilakukan ketika kita melakukan kegiatan interpreting? Apalagi ini kan terkait seni ya, yang mana harusnya bagi seorang seniman itu lumayan sakral dan Ya, berbahaya jika salah dalam apa menafsirkan suatu karya yang bagus gitu. baik. Dalam menginterpretasikan sebuah karya, hendaknya kita fokus akan topik yang kita bicarakan dalam karya yang kita ciptakan. Jika karya membicarakan hal-hal yang sensitif, terkait entah itu politik atau sara, setidaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan sehingga bisa menghindari kesalahpahaman. Baik, baik, baik. Terima kasih Mas. Oke, saya masih lanjut pertanyaan lagi ya Mas ya. Em, Bagaimana sih cara Mas Edsel menyiapkan kesiapan saat ingin menginterpretingkan karya Mas Edsel ini? Hmm. Pastinya saya harus mengenali poin utamanya yang ingin saya narasikan pada sebuah karya, sehingga interpretasi bisa dilakukan secara lancar dan terarah, dan tentu berdoa. Ah, baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mas Edsel. Mas Edsel ketika melakukan interpreting pernah tidak menemukan tantangan atau kesusahan, mungkin seperti miss vocabulary atau mispronunciation yang membuat audiens Mas Edsel menjadi bingung? Dan di antara para audiens tersebut, apakah ada yang memang basic bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu? Tentu pernah. Waktu pertama kali saya mencoba menginterpretasikan karya saya pada publik internasional, kesalahan vocabulary dan salah pengucapan itu pasti sering terjadi. Hmm, Namun semakin lama saya belajar dan terbiasa, akhirnya setidaknya saya bisa mengatasi hal tersebut gitu. baik, baik. Oke, saya lanjut ya Mas Edsel. Mas Edsel, apakah melakukan adaptasi terhadap gaya interpreting Mas Edsel ketika mungkin dalam satu atau dua kondisi yang mengharuskan seperti perbedaan karya atau mungkin perbedaan audiens gitu. Semisal yang satu audiens ini berasal dari Eropa, yang satu dari Cina, atau yang satu dari Arab, itu kan pasti kan mereka menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, bagaimana Mas Edsel tuh bisa melakukan apa style itu untuk membuat mereka langsung paham gitu, bertiga itu? Mm. Ya, lebih kepada ini sih, audiens yang saya bicara. Kalau saya menginterpretasikan karya kepada orang-orang yang mendalami ataupun istilahnya tuh menyukai seni lah, maka bahasa yang saya gunakan akan lebih teoritis secara estetika dan artistik. Namun jika audiens adalah khalayak yang umum, tentu saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan lebih populer. Baik-baik. Pertanyaan terakhir, Mas Edsel ya. Eh, apa yang Mas Edsel lakukan Ya. jika ternyata interpreting Mas Edsel terhadap suatu karya itu mengalami perbedaan pendapat atau perbedaan terjemahan dengan dari audiens Mas Edsel? Hmm. Menurut saya pribadi sih hal tersebut tidak masalah ya. Pada Hmm, dasarnya, interpretasi karya bertujuan agar maksud seniman bisa disampaikan secara langsung dan terarah. Namun, apabila penikmat karya mengartikan dan memiliki opini tersendiri terhadap suatu karya, tentu itu bukan hal yang masalah. Justru karya akan lebih memiliki cakupan pemahaman yang lebih luas. Namun, ah, tetap pada lingkup yang dibicarakan. ah, baik-baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Edsel. Saya dari sini saya jadi mempelajari hal Terima kasih baru banyak. terkait ya terkait bagaimana kita bisa melakukan interpreting terhadap audiens kita ya baik itu asing maupun lokal ya. Oke, dalam ranah Mas Edsel mungkin ini ranah seni ya, tapi mungkin bisa Ya, jadi gambaran untuk digunakan dalam ranah atau maksud lain gitu kan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.